Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDN Growong Lor 1 Juwana yang Bapak cintai dan banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita seraya mengangkat kedua belah tangan dan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran keempat, yaitu tentang membayar zakat. Ya, membayar zakat. Untuk itu kita harus mengetahui apa itu zakat. Tujuan pembelajaran adalah agar kalian dapat memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai pencerminan rukun Islam. Dan lanjutannya adalah agar kalian nanti diharapkan dapat menunjukkan. Nah, setelah tadi sudah tahu berarti dipraktekkan ya. Berarti menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah. Makna zakat. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui ya, apa itu zakat. Secara penglihatan, zakat itu dapat diartikan sebagai memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerima zakat. Kita akan mengulas terlebih dahulu. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Nah, rukun Islam kan ada 5. Ingat-ingat lagi ya, rukun Islam ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji jika mampu. Nah, apa itu rukun Islam? Kita ulangi lagi ya. Rukun Islam adalah sesuatu yang harus ada dan dilaksanakan sebagai syarat menjadi orang Islam. Setelah kalian syahadat, maka kalian harus sholat. Setelah kalian sholat, tiba bulan Ramadan harus berpuasa. Setelah puasa, di akhir bulan Ramadan membayar zakat. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau yang kelima naik haji itu jika mampu, jika belum mampu tidak apa-apa. Oke, zakat secara bahasa berasal dari kata tazkiyah yang artinya bersih atau suci atau mensucikan. Membayar zakat
dapat kita artikan sebagai mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, kita berikan kepada yang berhak menerima sesuai syarat ketentuan dari zakat itu sendiri. Ibadah zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Allah sendiri dalam Al-Quran tidak cuma 1 sampai 2 kali ya, banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat. Namun kita akan membahas satu ya, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ini akan kita bahas ya, satu persatu. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah serta orang-orang yang rukuk. Artinya kita disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah sholat 5 waktu. Tidak boleh bolong. Karena sholat 5 waktu itu adalah wajib fardu ain. Jika tertinggal atau kita bolong-bolong, maka kita akan berdosa. Dilanjutkan kembali, tunaikanlah zakat. Setelah sholatnya itu sudah khusyuk, sudah mengerti bahwa sholat itu adalah wajib, maka kita disuruh membayar zakat. Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya kita disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menjaga kebersamaan dengan orang-orang yang bersolat jamaah. Kita harus kompak, baik sholat, zakat, ataupun puasa. Itu tadi makna dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang zakat ya. Jenis zakat yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat yang mensucikan harta kita yang kita peroleh. Zakat fitrah ini besarannya 2,5 kilogram bahan makanan ya, atau 3,5 liter. Itu wajib kita keluarkan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, yaitu ke 29 dan 30 Ramadan. Sampai batas waktunya adalah terbitnya fajar 1 Syawal. Nah, sadurunge sholat Id itu masih boleh ya dibayarkan zakatnya. Adapun yang menjadikan kita wajib adalah yang pertama, agamanya harus Islam. Wah, nah wong Islam kudune bayar zakat. Tidak boleh tidak. Kalau fitrah ini memang wajib. Anak kecil ataupun dewasa sama saja harus dizakati. Yang kedua, masih hidup pada waktu matahari terbenam di akhir Ramadan. Sadurunge sholat Id harus masih hidup, maka itu wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal atau harta, penghasilan dan lain-lain. Syarat wajib zakat mal: Islam, merdeka,
hartanya miliknya sendiri. Sudah cukup nisabnya. Nisab itu ukuran atau batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat mal. Sudah mencapai haul atau batas waktu setahun harta tersebut dimiliki. Kecuali seperti biji-bijian, buah-buahan harus dikeluarkan zakatnya ketika panen. Rikes wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan. Jenis harta yang wajib dizakati. Nah, apa saja? Emas, perak, uang. Jadi kalian kalau sudah besar nanti punya uang harus dizakati, zakat mal dari penghasilan kalian. Perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, pendapatan, dan rikas atau harta temuan. Harta temuan itu juga dizakati. Tapi dalam arti harta temuan ini misalkan kalian menemukan uang 10 juta, harus kalian umumkan dulu karena itu barang temuan. Ketika 1 tahun tidak ada yang mengakui, maka itu boleh kalian miliki. Cuma nanti dikeluarkan zakatnya. Syarat harta yang wajib dizakati. Nanti jenisnya, sekarang syaratnya. Harta yang dizakati miliknya sendiri. Harta tersebut dapat berkembang, cukup nisab atau memenuhi jumlah tertentu, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, lebih dari 1 tahun dimiliki atau haul. Sekarang kita dipermudah dengan beberapa aplikasi ya. Kalau anak-anak nanti mau coba bisa menghitung zakat, ada kalkulator zakat. Jadi tidak usah pusing-pusing. Nanti bisa dimasukkan nilainya dan akan keluar apakah sudah termasuk harus membayar zakat mal atau belum. Seperti itu. Selesai. Sekarang anak-anak tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 44 yang tugas mandiri. Kerjakan di lampiran atau folio ya, di folio. Dikumpulkan hari Rabu. Hari Rabu lusa ya. Nah, sekarang saya rasa sudah cukup. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya masih tentang zakat. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan saya juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.